Baik, Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, bagaimana nih Mbak Ika hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, kelihatan Ya. segar ya Mbak ya. Amin. Happy nih, oke. Nggih, Jadi Mbak nggih, Ika, kemarin kan kita sudah sempat ini nih berhubungan lewat WA. Mbak Ika mau ini nih bertemu dengan saya via Zoom. nggih. Sudah Iya, cukup katanya karena jarak dan ini yang kita terpisah agak lumayan jauh. iya, betul. Kemarin Mbak Ika sampaikan memang ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan saya, seperti itu ya Mbak Iya, Ika. betul. Nggih, nggih. Oke, itu kalau boleh tahu lebih lanjutnya Mbak Ika, itu Ya, kira-kira apa sih sebenarnya Mbak yang ingin disampaikan Mbak Ika? oke. Gitu. Baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini sih sebenarnya kalau masalah saya itu gini tuh, Mbak. Jadi, saya itu orangnya itu perfeksionis, Mbak. Dan Oh iya, saya itu perasaan saya itu nggak cepet puas gitu loh Mbak. oh iya, iya, iya. Padahal padahal pencapaian-pencapaian yang sudah saya raih itu sebenarnya lumayan. Jadi dari SD kelas 1 sampai kuliah itu kumlot. Oh, Waktu iya, di sekolah pajak pun kumlot. Waktu iya, kerja kerja di beberapa tempat itu di saham itu saya berturut-turut juga menjadi Best Employer of the Month terus mantap. berturut-turut dan ya ketika pas di Danamon pun saya itu sering mendapat promosi jabatan. Namun dengan yang sudah saya peroleh itu saya tuh rasanya masih kayak kurang gitu loh Mbak. Kayak aku ini harusnya bisa nih lebih dari ini. Aku bisa lebih dari pokoknya perfeksionis lah Mbak. Jadi kayak pinginnya itu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik kayak gitu. Nah, akhirnya dengan yang saya rasakan ini, saya merasa tuh malah nggak kemana-mana Mbak. Jadi kayak stagnan. Pencapaiannya itu kayak dalam karir itu karena ketika nggak perfeksionis nih, misalkan nih ya Mbak ya, contoh kecil, eh, kita misalkan mau buka buka perusahaan kayak gitu ya. Nanti kalau kantornya itu nggak yang sesuai kriteriaku nih, eh, Iya, rukonya di sini, ininya di sini, iya. Halo? terus nanti Iya, bukanya nanti aja kalau benar-benar sudah, ya halo, iya. kedengeran Mbak suara saya? Kedengeran, sip. Kedengeran? Nggih. Oke. Jadi ketika malah oh nanti kalau nggak perfect, rukonya nggak sesuai ini, mending nanti ditahan dulu aja deh buka kantornya. Nanti Mm-mm. terus ya itu berlaku juga untuk ketika memilih karyawan untuk di PT kami itu juga gitu Mbak, kayak perfeksionis. Ya aku merasanya tuh aku malah nggak kemana-mana Mbak, nggak ya intinya apa ya Mbak? Ya kayak stagnan gitu loh Mbak. Oke, baik. Jadi itu karena mungkin bisa saya simpulkan ya, Mbak Ika Nggih, nih. nggih, Jadi karena selama ini kan pencapaian Mbak Ika tadi sudah disebutkan sangat luar biasa, Mbak Ika. nggih. Jadi memang terus terasa kayak terbawa harus selalu perfect gitu ya, Mbak. Iya, Jadinya nggih. ketika sekarang impact-nya jadi ketika mau melakukan sesuatu harus nunggu perfect dulu Nggih, sehingga malah iya, jadi nggak maju kemana-mana nggak gitu. kemana-mana, nggih, Oke. leres, Mak. Iya, Berarti kayak gitu, Mbak. oke oke siap Mbak Ika. Dan itu agak mengganggu gitu ya Mbak ya? Agak Iya, mengganggu jadi Mbak Ika. kayak saya malah kayak stagnan gitu loh, Mbak. Merasanya itu stagnan. Perasaan saya sih, gitu, Siap, siap. Mbak. Nggih, Nih, kalau tadi berarti kan background pekerjaannya Mbak Ika sebenarnya sudah sangat banyak sekali ya Mbak. Artinya pengalaman nggih, Mbak Ika sudah sangat luar biasa. nggih, nggih. Sip. Mbak Ika berarti termasuk wanita yang mandiri gitu Mbak. Iya, iya, Mbak. Saya itu dari SMP pun itu sudah cari uang sendiri, Mbak. Jadi Mantap pas ya. waktu SMP gitu, SMP, SMA, kuliah pun itu full biaya sendiri. Oke. Jadi udah nggak ini orang tua. Jadi mulai SMP itu udah jualan kaos, jualan ini buat biaya Iya, iya. sekolah kayak gitu. Ya meskipun orang tua saya sebenarnya mampu, tapi saya memang seneng Ya, untuk mengusahakan sendiri seperti itu. sudah dari dulu Nggih. tumbuh jiwa ingin berwirausaha gitu ya Mbak. Iya, betul, Oke, nggih, nggih. eh bagus sekali sih Mbak. Cuman memang itu Nggih. tadi ya rasa kayak terus jadi stuck nggak kemana-mana itu jadi agak mengganggu gitu nih Mbak Iya, Ika ya. nggih, nggih. Karena nek nggak perfect ya nanti sik we lah, nanti nunggu Oke. sesuai kriteriaku kayak gitu.
Itu, jadi kalau boleh saya bertanya Mbak, tujuan Nggih. kita akan melakukan sesi kali ini, harapannya Mbak Ika mau yang seperti apa? Harapan saya dengan saya di terapinya Mbak Yeni ini nanti, Mm-mm. saya itu bisa agak lebih bisa mentoleransi diri saya gitu loh Mbak. Maksudnya kan Betul, aku ini yo manusia, manusia itu ada keterbatasannya, nggak bisalah sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, aku betul. pengen nih setelah di terapi ini nanti itu agak menep gitu Mbak, agak menep jiwa saya, perasaan saya bahwa ya sudah syukuri pencapaian yang ada ini, nanti sambil pelan-pelan kita perbaiki untuk lebih baik lagi kan namanya manusia itu penuh keterbatasan gitu loh Mbak, ngerem ya istilahnya bisa terrem gitu dengan hipnoterapi ini. Oke, baik Mbak Ika. Jadi Nggih. mungkin kalau boleh saya bertanya lagi Mbak Ika, Mm-mm. menurut Mbak Ika, kalau kita itu sedikit-sedikit melangkah maju, itu lebih baik nggak Mbak dibandingkan kita nggak melakukan apapun sama sekali? Lebih baik Mbak, sangat baik iya. Makanya saya ingin dengan sesi hipnoterapi ini itu memunculkan itu bahwa daripada kamu uh, tidak melakukan apapun, mending kamu cicil-cicil karena kesempurnaan itu bisa akan jalan ketika kamu sambil berproses kayak gitu. Berarti secara Iya. keinginan sebenarnya Mbak Ika sudah ada ya keinginan untuk udah maju aja dulu gitu. Iya, ada Mbak. Cuma nanti kayak ketahan-ketahan, kayak kakinya itu kayak ada yang narik gitu loh Mbak. Ya wis nanti sik welah kayak Oke, gitu. baik Mbak Nggih. Ika. Nggih, Iya. sebelum kita masuk ke sesi Mbak Ika, sebenarnya ini itu bisa dikatakan karena kan tadi Mbak Ika menyampaikan ada kemauan gitu kan Mbak ya. Nggih. Jadi Iya, betul. permasalahannya itu bukan di dorongan keinginan Mbak Ika yang tidak ada. Toh Iya. keinginan itu ada gitu ya Mbak ya. Iya, Nah, betul. permasalahannya kan berarti ada di ini program di otak bawah sadar kita Mbak Ika. Oh iya, Iya, nggih, nggih, jadi nggih. seperti halnya kita tuh tahu ini tuh nggak baik, misalkan habit yang nggak baik gitu. Tapi Nggih, itu terus berulang, padahal saya tuh tahu, saya tuh pengen ngerem gitu. Kenapa kok itu tidak bisa langsung direm begitu? Karena nggih. saya itu pernah ada quotes yang berbunyi masalah pikiran itu memang harus diselesaikan dengan eh, pikiran juga seperti itu, Mbak. Oke, siap. Jadi Nggih. mungkin langkah Mbak Ika yang dilakukan, kita melakukan sesi terapi ini, dia bisa dikatakan sudah tepat. Mudah-mudahan nanti tujuan Mbak Ika itu apa bisa tercapai begitu Mbak. Nggih, amin. Sebelum Nggih. mulai sesi Mbak Ika, Nggih, sudah nggih. pernah belum melakukan sesi hipnoterapi begini Mbak sebelum-sebelumnya? Belum sih, Mbak. Belum pernah Hmm, sama sekali, nggih. Terus Mbak Ika bayangannya itu hipnoterapi seperti apa? Sudah tahu atau belum Mbak? Mau digimanain atau seperti apa? Kalau saya sih taunya hipnoterapi itu yang kayak di TV-TV itu loh Mbak, yang kayak Oh, master oke. pesulap merah, yang Oh kayak iya, uya-kuya kayak gitu-gitu ya. sih taunya, nggih. Jadi slep, aduh tidur tidak sadar gitu ya. Iya, betul, nggih. Oke. Iya, Mbak. Jadi Iya. mungkin saya Mm-mm. bisa menjelaskan sebentar ya Mbak Ika. Sesi yang akan kita lakukan hari Nggih. ini itu adalah memang hampir sama dengan yang Mbak Ika sebutkan, cuman berbeda jauhnya itu di ininya Mbak. Kalau yang di TV-TV itu namanya kan hipnosis panggung. Ya memang untuk pertunjukan, tuh Mbak. Sedangkan yang kita lakukan hari ini itu kan untuk terapi, hipnoterapi, begitu. Sehingga nantinya sesi yang akan kita lakukan bukan terus membuat Mbak Ika tidak sadar. Mbak Ika justru akan sadar sepenuhnya, Mbak. Justru fokus Mbak Ika itu meningkat, keadaan Mbak Ika itu dalam keadaan yang sangat rileks, gitu Mbak. Seperti halnya semisal, Mbak Ika suka shopping nggak Mbak? Oh, suka banget. Coba Iya. Mbak Ika, kalau pas shopping itu Mbak Ika sangat Mm-mm. fokus nggak tuh melihat barang-barang Fokus gitu? banget. Ya, Iya, iya, kayak fokus seolah-olah, banget. betul kan Mbak? Iya, Kayak betul. waktu tiba-tiba malam aja gitu ya. Iya, Nah, betul, nggih. kurang lebih seperti itu, Mbak. Keadaan Oh, hipnosis nggih. itu ya keadaannya di mana Mbak Ika itu fokus sekali, rileks kan menikmati itu belanjaan-belanjaan itu, Iya, iya. rileks sehingga kan perasaannya happy itu, Mbak. Iya, happy Tenang, banget. rileks. Iya, Nah, nanti betul. kurang lebih seperti itu, Mbak. Nanti keadaan Mbak Oke. Ika fokus, rileks, Nggih.
Ya. Sehingga harapannya ketika kondisinya itu sudah fokus, rileksnya itu mendalam, itu pikiran bawah sadar Mbak Ika akan terbuka menjadi lebih mudah. Kenapa Hmm. kok pikiran bawah sadar itu perlu kita buka supaya Hmm. terbuka lebar? Karena itu tadi, masalah pikiran harus kita selesaikan dengan pikiran Pikiran. juga. Nah, kita Hmm. nanti akan menanamkan suatu program baru di pikiran bawah sadar Mbak Ika, di mana pikiran bawah sadar itu ya memang yang menaungi emosi, kebiasaan, termasuk juga memori jangka panjang, Mbak. Harapannya nanti Hmm. ketika nanti kita terapi, pikiran bawah sadar Mbak Ika itu bisa terbuka dengan lebar, dengan mudah. Kita bisa menanamkan sugesti-sugesti positif yang memang ingin ditanamkan Mbak Ika dan menjadi program Oke. baru yang kita Hmm. rancang untuk Mbak Ika dan harapannya bisa menjadi habit yang baru yang baik untuk Mbak Ika. Begitu. Oh ya, siap-siap. Oh ya, bisa dimengerti Eh, Mbak, penjelasannya bagus banget. Nggih. Sip, Mbak Iya. Ika. Jadi, Mbak Ika nanti tetap punya kendali penuh ya atas diri Mbak Ika. Nanti intinya Oke. keadaannya hanya rileks saja, fokus yang mendalam. Hmm. Gitu. Oke. Ketika nanti ada sesuatu yang memang Mbak Ika tidak ingin ucapkan atau nggak ingin dilontarkan, itu pun Mbak Ika masih punya kendali. Oke, siap, Jadi siap, bukan terus Mbak. sadar begitu, Mbak. Oh ya, siap, Mbak. Bisa dimengerti itu, Oke, Mbak. Nggih. sip. Jadi, Nggih. bisa kita mulai ya, Mbak? Oke, bisa, Mbak. Oke, Bisa. Mbak Mungkin saya Ika, akan tidur aja ya, Mbak ya. boleh, boleh, monggo Sambil senyaman Mbak rebahan. Ika. Saya Oke. nyamannya kalau rebahan tuh bisa kayak plong gitu. Ya, betul. Jadi, Bisa. begini Mbak Ika, ini kan saya sebagai terapis itu pendamping Mbak Ika. Intinya Nggih. kita bekerja sama Mbak. Oke, siap. Jadi Nggih, Mbak nggih. Ika tetap megang kendali Mbak Ika sehingga kita bekerja bareng-bareng supaya tujuan Hmm. kita tercapai gitu Mbak Ika. Oke, oke, Ya. siap. Ya, Siap saya nih Mbak boleh Ika. ambil posisi sekarang, Mbak? Ya boleh monggo Mbak Nggih, Ika posisikan senyaman mungkin, boleh nggih. rebahan, boleh Ambil. duduk. Iya, Jadi, mungkin saya akan rebahan gini. siap-siap Mbak Ika. Apakah saya terlihat, Mbak? Agak ini, agak. Terlihat Nah, nggak ya, Mbak? sudah. Karena ini kan backgroundnya agak Ya. gitu. Nah, sudah Mbak Ika. Oh ya, Sip, sudah ya, Mbak. Ya. sip. Oke, Nggih. sudah Udah nyaman Mbak kelihatan? Ika? Udah, Agak blur, udah. Sebentar, agak. Mbak. Heeh. Nggih, Ada blur nggih, ya? nggih, Gini agak kelihatan? kelihatan. Oke, siap. Oke, Oke. sudah nyaman Oke, Mbak? siap. Hmm. Sudah nyaman Mbak Ika dengan Maaf, Pak, posisi tak yang tutup seperti buka itu? dulu. Iya, iya, iya. Saya gini dulu. Iya. Oke, agak blur Sudah, ini Mbak? Mbak. Agak. Kelihatan saya, Mbak? Gini? Oke. Tapi badannya Mbak Ika nggak kelihatan, tapi mukanya kelihatan kok Mbak. Wajahnya kelihatan. Gini, Mbak? Monggo Nah, boleh. kelihatan saya, Mbak? Oke, kelihatan sih Mbak. Kelihatan. Sudah? Oke, tapi ini Oke. agak blur sedikit sih Mbak. Oke, Oh, bagaimana ya? Saya, gimana ya, Mbak? Saya mungkin sebentar. didekatkan sedikit kameranya nih. Oke, oke, siap. Gini. Nih, biar nanti saya juga bisa eh, Melihat ekspresi mengidentifikasi ya, Mbak. betul apakah Gini? sudah tenang atau belum Mbak. Ji. Iya, betul. Sudah kelihatan belum, Mbak? Belum nih, Oh, ya. hilang. Nah, gitu Oh, bisa. harus gini. Oh, Tapi harus nyaman juga nih Mbak Ika nggih. nggih. Belum nyaman nih, Mbak. Bentar ya, Mbak. Ya, nggak apa-apa Mbak, monggo senyaman Mbak Ika. Saya tunggu Mbak Ika, tidak apa-apa. Nggih, nggih. Saya sebentar. Masih blur ya, Mbak? Ye, Duh, gimana ya? Gini? itu Kelihatan, kelihatan, Mbak? kelihatan nggih. Udah? Nggih, Ya. nggih. Nggih, udah kelihatan wajah saya, Mbak? Ampun sama, blur lagi ya Mbak. Halo? Itu nih, blur lagi ya Mbak. Oh iya, ya. Nggih. Oh, gimana ya, Mbak, baiknya ya? Apa agak lebih Nih, tinggi gini? iya, Gini? nggih. Nyaman mboten Mbak Ika? Sebentar. Iya, nyaman kok, Mbak. Ini Siap, kelihatan wajah saya? kelihatan. Nah, begitu kelihatan. Nggih. Iya, oke, oke. Siap. Nggih, Nggak bismillah. ngeblur? Mudah-mudahan, Bismillah. Udah mudah-mudahan. kelihatan?
Ampun. Nggih, bismillahirrahmanirrahim ya. Mbak Ika, posisinya sudah nyaman Mbak Ika? Ya, Ampun ya. sudah nyaman, Mbak. Ya, Nih, Mbak ya, Ika, sekarang biarkan tubuh Mbak Ika dalam kondisi yang nyaman seperti ini, Mbak Ika. Suara saya terdengar jelas nih, Mbak ya. Ika. Terdengar, Mbak, terdengar. Ya. Sip. Baik, dulu lagi, Mbak Ika. Telur lagi. Gimana ya? Ini, gini kelihatan, Mbak. Kelihatan nih. Gini ya. Oke, Ya, heeh. Ini. sip. Tapi nyaman, Mbak Ika? Ya. Oke, siap. Nyaman, nyaman, Mbak. Sip, Mbak Ika nih. Sekarang, coba Mbak Ika tarik nafas dalam melalui hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut Mbak Ika dengan sangat lembut. Baik, kita ulangi lagi. Tarik nafas yang dalam melalui hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Bagus sekali Mbak Ika. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas yang dalam melalui hidung. Rasakan udara segar mengisi paru-paru Mbak Ika. Hembuskan perlahan melalui mulut. Lepaskan semua ketegangan di pundak dan leher Mbak Ika. Baik, bagus sekali Mbak Ika. Mulai saat ini, dengarkan setiap kata-kata saya. Fokus hanya pada suara saya. Suara lain di sekitar Mbak Ika, selain suara saya, hanya akan menambah ketenangan diri Mbak Ika menjadi 10 kali lipat lebih dalam lagi. Mbak Ika, sekarang bayangkan ada sensasi hangat dan nyaman sekali yang menyelimuti kepala Mbak Ika. Biarkan relaksasi ini melepaskan semua ketegangan otot di kepala Mbak Ika. Izinkan relaksasi ini perlahan merambat turun ke kedua mata Mbak Ika, sehingga membuat mata Mbak Ika menjadi semakin rileks dan semakin malas untuk terbuka. Lalu, biarkan perasaan rileks dan nyaman ini meluncur lembut ke bahu Mbak Ika, ke kedua tangan Mbak Ika, dan rongga dada Mbak Ika. Setiap otot yang dilalui terasa semakin lemas dan semakin santai. Biarkan perasaan nyaman ini terus merambat turun ke perut, panggul, paha, hingga ke ujung kedua kaki Mbak Ika. Biarkan perasaan nyaman dan rileks ini melepaskan semua ketegangan yang menempel di sana selama ini. Dan sekarang Mbak Ika sepenuhnya aman. Dan Mbak Ika sepenuhnya memegang kendali. Kali sekarang coba Mbak Ika bayangkan Mbak Ika ada di puncak sebuah tangga yang sangat indah dan sangat aman. Di bawah sana ada tempat yang paling damai yang menjadi favorit Mbak Ika. Bisa di pantai yang tenang, taman yang indah, atau
ruang yang sangat nyaman menurut Mbak Ika. Saya akan meminta Mbak Ika untuk melangkah menuruni anak tangga itu satu persatu. Setiap langkah yang Mbak Ika lakukan, nantinya Mbak Ika akan merasa jauh lebih rileks, lebih dalam lagi, dan lebih tenang. Kita mulai 10. Mbak Ika sudah mulai menapaki anak tangga. Rasakan kenyamanan ini menjadi berlipat ganda. 9. Mbak Ika mulai menapak turun lagi dan Mbak Ika merasa semakin rileks, lebih dalam lagi. 8. Turun ke anak tangga berikutnya. Rasakan udara di sekitar Mbak Ika menjadi semakin sejuk. Suara di luar sana menjadi semakin jauh, dan satu-satunya hal yang nyata adalah suara saya. Membawa Mbak Ika semakin ringan, semakin rileks. 7. Kaki Mbak Ika menapak turun lagi. Biarkan pikiran sadar Mbak Ika mulai beristirahat. Dan biarkan pikiran bawah sadar Mbak Ika yang memegang kendali. 6. Semakin turun lagi, Mbak Ika merasakan kedamaian yang 10 kali lebih dalam lagi. 5. Sudah separuh jalan kita Mbak Ika. Sudah separuh jalan Mbak Ika menapaki anak tangga ini. Mbak Ika semakin rileks dan semakin tenang. 4. Turun ke anak tangga berikutnya. Rasakan sensasi nyaman yang luar biasa yang ada pada diri Mbak Ika. 3. Turun lagi ke anak tangga selanjutnya. Tubuh Mbak Ika terasa sangat ringan, nyaman, dan rileks. 2. Hampir sampai di dasar, di mana di sana ada sebuah tempat damai yang sudah menunggu Mbak Ika. 1. Sekarang Mbak Ika sudah tiba di sebuah ruangan keheningan yang sangat luas. Ruang yang damai di dalam jiwa Mbak Ika sendiri. Ruang relaksasi sempurna, tempat di mana pikiran bawah sadar Mbak Ika terbuka lebar untuk menerima kebaikan. Bagus sekali Mbak Ika. Mbak Ika, dengarkan suara saya dengan jelas. Mulai hari ini, pola pikir lama Mbak Ika tentang kesempurnaan diri yang membuat langkah Mbak Ika tertahan telah hilang kekuatannya. Mbak Ika menyadari betul bahwa selesai melangkah sedikit demi sedikit, namun pasti akan jauh lebih baik daripada menunggu suatu kesempurnaan. Setiap kali Mbak Ika memulai sesuatu,
Mbak Ika mampu mengendalikan diri Mbak Ika dengan pikiran yang positif, percaya diri bahwa Mbak Ika bisa melangkah dengan benar tanpa harus menunggu kesempurnaan yang paripurna. Mbak Ika memahami, jika sesuatu berjalan belum sesuai dengan harapan pikiran Mbak Ika, itu merupakan suatu proses. Mbak Ika sedang belajar dan bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Mbak Ika sekarang adalah pribadi yang percaya diri dan mampu bergerak melangkah dengan pasti. Setiap langkah kecil yang Mbak Ika ambil adalah sebuah kemenangan. Mbak Ika tidak perlu lagi menunggu waktu yang tepat. Karena bagi Mbak Ika, setiap waktu, setiap saat adalah waktu yang tepat. Mbak Ika memberikan izin pada diri Mbak Ika sendiri untuk tampil apa adanya. Karena nilai diri Mbak Ika tidak ditentukan oleh hasil yang sempurna, melainkan oleh keberanian Mbak Ika untuk memulai dan menyelesaikannya. Mbak Ika adalah pribadi yang dinamis, positif, berani mencoba, berani berproses, dan berani berhasil. Sekarang saya ingin Mbak Ika mendengarkan kata-kata saya dan jadikan kata-kata ini sebagai kata-kata Mbak Ika untuk diri sendiri. Saya adalah pribadi yang positif, berani melangkah maju meskipun melangkah perlahan, melangkah sedikit demi sedikit. Apapun yang saya lakukan, saya mampu menyelesaikannya dengan baik dan dengan sempurna. Saya adalah pribadi yang berani mencoba melangkah tanpa harus menunggu suatu kesempurnaan. Karena pada dasarnya saya adalah pribadi yang baik dan makhluk yang sudah sempurna. Saya merasa nyaman ketika memulai mengerjakan sesuatu yang saya lakukan dengan pikiran damai dan positif. Saya berani melangkah, saya percaya diri, saya mampu, dan saya bisa menyelesaikannya sampai akhir. Semua sugesti positif ini akan semakin menguat setiap harinya seiring dengan hembusan nafas yang nyaman pada diri saya. Saya mampu melangkah dengan berani dan percaya diri. Saya mampu menyelesaikan sesuatu hal yang saya mulai dengan keyakinan. Saya mampu, saya bisa. Setiap kali saya menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan perlahan sebanyak 3 kali, perasaan positif ini akan muncul otomatis dan menguat setiap harinya. Perubahan positif ini akan terus bertahan dan semakin menguat setiap harinya. Pikiran bawah sadar saya mampu menangkap perubahan ini dengan baik dan saya siap dengan perubahan diri yang lebih baik ini. Bagus sekali Mbak Ika. Sekarang dengarkan kata-kata saya Mbak Ika. Setiap kali Mbak Ika ingin mengakses rasa nyaman ini, rasa berani melangkah maju ini, walaupun sedikit demi sedikit, rasa percaya diri, berani melangkah, Mbak Ika cukup menarik nafas dalam dan hembuskan secara perlahan sebanyak 3 kali.
Jika Mbak Ika mengerti, Mbak Ika bisa menganggukkan kepala Mbak Ika. Mbak Ika mengerti, bagus sekali Mbak Ika. Sekarang saya akan menghitung maju dari 1 sampai dengan 5. Pada hitungan kelima nanti, Mbak Ika akan terbangun dengan perasaan yang jauh lebih segar, jauh lebih ringan, dan penuh keyakinan. 1, Mbak Ika mulai menyadari tubuh Mbak Ika terasa sangat nyaman. 2, nafas Mbak Ika terasa segar dan penuh energi. 3, Mbak Ika sekarang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 4, bersiaplah untuk membuka mata dengan perasaan bahagia dan percaya diri yang luar biasa. 5, boleh buka mata Mbak Ika sekarang. Senyum Mbak Ika dan sadarilah bahwa hari ini adalah awal dari kehidupan Mbak Ika yang lebih baik. Berani melangkah untuk menghasilkan karya-karya yang positif. Baik. Oke, bagus sekali Mbak Ika. Selamat datang kembali Mbak Ika. Oke, Mbak Ika, bagus sekali. Sebentar saya ambil posisi dulu. Siap, monggo sesiapnya Mbak Ika. Nggih. Oke, Aduh. bagaimana Mbak perasaannya? Ah, rileks, Mbak. Alhamdulillah. Kayak di sini tuh kayak lepas gitu. Kan Siap. selama ini di sini tuh banyak saya ada target-target gitu kan. Kamu harus gini, kamu harus gini. Nah, ini tadi kayak di ayun-ayun gitu kayak satu persatu kayak lepas gitu. Oke, baik. Nih, Alhamdulillah Mbak Ika. Mbak Ika juga luar biasa bisa mengikuti Iya, sesi hipnoterapi ini meskipun kita online Mbak Ika, tapi fokus Mbak Ika sangat luar biasa. Jadi harapannya iya, segala sugesti positif kita hari ini bisa ditanamkan di pikiran bawah sadar Mbak Ika dengan sangat baik. Dan mungkin kalau terapi baru iya, pertama kali ini kok efeknya belum terlalu berasa, ya wajar Mbak Ika. Harus diasah sih Mbak Ika. Jadi memang mungkin iya. harus pembiasaan juga, kita Mm, berusaha juga, dan harapannya tadi pikiran bawah sadar sudah kita reprogramming ya ibaratnya ya Mbak Ika. Mudah-mudahan itu bisa memberikan motivasi iya, dari dalam. iya. Itu Mbak Ika, ada yang Oke, ingin nggih, disampaikan itu nggih, Mbak nggih. Ika? Ah, yang ingin saya tanyakan itu paling nanti untuk, jadi saya ini dulu ya Mbak, mengevaluasi dulu apakah sudah ada Hmm, perubahan, apa masih ada seperti itu. Nanti kalau masih ada nggak nyaman, saya bisa call Mbak Yeni lagi seperti itu ya, kurang lebih ya. siap, nggih Mbak Ika. Jadi monggo bisa di ibaratnya bisa di ini dulu ya, diamati dulu beberapa Amati, hari. amati, Nggih, nggih, bisa oke, diamati nggih, dulu beberapa hari. nggih, Mudah-mudahan sih bisa sudah terekam, bisa sudah terinstal begitu ya Mbak Ika untuk program nggih, barunya, ibarat kata betul, begitu. iya, nggih, Jadi nggih, sambil ya ketika kok nggih, memang efeknya itu belum sesempurna yang kita harapkan, wajar sekali kok Mbak Ika kan baru ketemu pertama nggih, itu. iya, nggih, nggih, Ya, iya, jadi kalau iya, besok kok iya, dilalahnya itu kok mau sesi lagi, boleh nanti kita berhubungan lewat WA saja Mbak Ika. Kita mau appointment lagi kapan? Monggo, oke. terbuka saya. Oke, siap. Iya, Itu heeh, Mbak nggih. Ika. Iya, Yes, nggih, sudah nggih. cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Ika?
sudah cukup penjelasannya Mbak Yeni sudah sangat bagus dan bisa dipahami. Alhamdulillah, ya, terima kasih Mbak Ika. Iya, Terima kasih atas iya, kesediaannya iya, secara sukarela datang untuk mengikuti terapi ini Mbak Ika. Dan mudah-mudahan iya, iya, bisa bermanfaat dan insya Allah bermanfaat untuk Mbak Ika dan bisa iya, membawa iya. yang lebih baik lagi. Itu. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih sama Mbak Yeni yang sudah membantu saya untuk apa? Di Restart program, kembali ya, pikiran-pikiran betul. yang ya reprogramming pikiran saya untuk menjadi lebih positif ke depannya seperti itu, Mbak Yeni. Oke. Baik, ya. Cukup Mbak Ika. Terima kasih sekali ya Mbak Iya, Ika. Oke. iya. Terima kasih. Mungkin Iya, kita bisa bertemu di sama-sama lain Mbak kesempatan. Yeni. Terima kasih Mbak. Oke, iya, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore.